Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Sehat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini guru TK biasanya tanya ke muridnya, apa kabarnya hari ini? Nah, sekarang kebelabasan. Oke. Nah, meskipun di luar cuacanya sedang tidak bersahabat, sangat dingin sekali dan hujan, tapi kita akan bersama-sama bersemangat dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan doa GKJ Mijen. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan membukanya dengan mengangkat satu pujian dari NKB 3. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. NKB 3, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Bait yang kedua. Ya. Oke, kita lanjutkan bait yang ketiga. Pujilah, pujilah, Tuhan berkata
Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala anugerah, berkat yang boleh kami rasakan pada saat ini. Sungguh ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan, penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini ya Bapa, tiba waktunya kami untuk duduk diam, memuji, merenungkan firman Tuhan, dan kami akan bersekutu bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus sendiri yang hadir di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Mas Vikaris Denny, yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara atas firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh acara kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengawali dengan pujian dari Kidung Jemaat 54. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 54, kita pujikan bait 1 dan 2. Kita menyerahkan kepada musuhnya, kita yang bersih dan sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Bait kedua. Menyokong orang tua dan orang yang lemah, memimpin orang muda dan sukacitanya, menjata perjuangan di kerajanya, dan bantai perhentian di jam kemarau. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyambut firman Tuhan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Mas Vikaris Denny. Firman Tuhan pada malam hari ini bertema mewujudkan visi.
Mari Mas Denny, saya serahkan waktunya. Monggo. Terima kasih Mbak Nena atas waktu yang diberikan kepada saya. Mari Sami-sami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali mempersiapkan diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh besar rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang senantiasa dapat kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada sore malam hari ini, Tuhan perkenankan kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang saat ini kami terima, dapat menjadi rema bagi hidup kami, dapat menjadi pelita bagi kami. Untuk kami bisa menjalani hari demi hari, hanya karena kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah firman-Mu semakin tertanam dalam hati kami dan pikiran kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dengan penuh ucapan syukur dapat menerima sapaan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga urapi. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Halo. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita akan membuka firman Tuhan Alkitab kita dari Nehemia, kitab Nehemia. Nehemia 2 ayat 11 sampai yang ke-20. Nehemia 2 ayat 11 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Kemudianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi. Ketika aku beritahukan kepada mereka,
betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membantu. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Yang firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema kita adalah mewujudkan visi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, perencanaan matang itu sangatlah penting. Ya, setuju ya. Kita harus mengakui bahwa perencanaan yang matang itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita berencana mau pergi, semisal tadi katanya mau ke Bromo gitu ya. Nah, berarti kan mempersiapkan perencanaan yang matang. Apa aja yang direncanakan? 1, pasti dana, ya toh. 2, transportasi. 3, penginapan di sana. Kan nggak mungkin langsung tektokan pulang dari sini ke Malang, terus Malang ke Mijen langsung gitu ya. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, terus mau naik apa? Transportasinya apa? Mau naik bis, mau naik jeep, mau naik unta, ya toh, atau mau naik pesawat gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi perencanaan matang itu sangat penting. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita yang mau pergi saja ya atau melakukan suatu aktivitas pasti memiliki sebuah perencanaan. Bahkan Bapak Ibu yang berumah tangga ya, bagi ibu-ibu yang berumah tangga atau yang kakung, yang putri yang berumah tangga, juga pasti bangun tidur itu sudah punya planning atau perencanaan. Kok bar iki saisa umbah-umbah itu, umbah-umbah motor dan lain sebagainya. Nah, itu pasti punya planning di situ. Bapak, Ibu, Saudara, begitu juga dengan Nehemia. Nehemia seorang nabi yang punya perencanaan yang begitu luar biasa. Nah, Nehemia memiliki beban, memiliki misi ya, untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, konteks pada saat itu Yerusalem kenapa toh, Mas? Yerusalem pada waktu itu dihancur leburkan oleh para musuh pada waktu itu yang datang menjajah kota Israel, menjajah Israel. Ya. Jadi pada waktu itu tembok-temboknya dihancurkan sehingga Yerusalem sudah tidak punya tembok sama sekali. Dan temboknya itu tembok yang digunakan oleh umat Yahudi sebagai tembok-tembok ratapan. Gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam mewujudkan cita-cita, dalam mewujudkan angan-angan atau visi, Nehemia mengalami berbagai rintangan atau tantangan. Tentu ini tidak mudah dalam membangun sebuah tembok, ya. Bahkan ini sebuah planning yang begitu luar biasa besar. Nehemia mengalami berbagai tantangan, berbagai rintangan. Baik pihak dari dalam, dari umat Yahudi, umat Israel pada waktu itu sendiri, ataupun dari luar. Nah, namun dengan keyakinan penuh pada pemeliharaan Tuhan
ia berhasil mewujudkan semua yang diinginkan Tuhan. Jadi Nehemia begitu mengandalkan rencana Tuhan adalah rencana yang matang. Pasti terjadi. Dan itu diwujudkan oleh Nehemia. Seorang Nehemia ini bukan seorang yang hanya menganggap itu angin lalu. Tetapi dia seorang yang visioner. Optimismenya tinggi sehingga dia melihat peluang ke depan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, visioner menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki khayalan, wawasan, atau ide ke depan. Nah, status visioner ini patut diberikan kepada Nehemia. Karena ia memiliki harapan, ide, gagasan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, selain kondisi Yerusalem yang hancur lebur pada waktu itu, Nehemia dia adalah seorang sebelum diangkat menjadi nabi. Nehemia itu adalah orang yang pada saat itu berada di pembuangan dan melihat tembok Yerusalem itu hancur. Nehemia pada waktu itu mendapatkan tugas yaitu sebagai juru minum raja. Jadi orang yang racik minuman. Ya ibarat kalau bahasa sekarang ya bartender gitu ya. Jadi bartender yang meracik minumannya untuk sang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah menangkap visi dari Tuhan, dia kemudian tidak langsung melaksanakannya. Dia perlu memastikan visi yang diembannya ini betul tidak dari Tuhan. Atau sekedar hanya mimpi, atau sekedar angan-angan belaka. Maka dari itu Nehemia itu berdoa, berpuasa, kemudian ia meminta izin kepada raja yang pada waktu itu berkuasa untuk pulang menengok kota asalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nehemia juga salah satu tokoh yang menarik. Ketika dia mendapatkan visi, dia tidak membicarakannya kowar-kowar, gembor-gembor ke orang-orang. Aku untuk visi lo kok Tuhan, ya tak dudui visi. Seorang Nehemia hanya diam, batin, berdoa, dan bahkan dia belum berdialog dengan siapapun. Di ayat yang ke-11 di sana menjadi bukti. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Itu sebagai bukti bahwa seorang Nehemia tidak berdialog kepada siapapun tentang visi yang akan dilakukannya. Ia bahkan menyelidiki sendiri pada malam hari agar tidak dilihat orang apa yang dilakukannya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang ingin berbuat baik kemudian ingin disorot kamera, ingin difoto segala macam. Berbeda dengan Nehemia yang tidak mau siapapun orang tahu. Maka dia melakukannya pada malam hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berangan-angan membangun tembok Yerusalem itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, ini bukan hanya bayangan kita, bukan hanya tembok seperti tembok rumah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ini tembok yang benteng. Nah, kita bayangannya benteng, entah itu benteng di Jogja,
entah itu benteng di Solo. Nah, bayangannya itu seperti itu. Dan ini Yerusalem, satu kota ditutup. Ini pasti besar gitu ya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau ini mudah, pasti semua orang sudah melakukannya dari dulu. Ngapain nunggu Nehemia mendapatkan sebuah misi dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Nehemia yang baru datang bisa meyakinkan penduduk setempat, penduduk yang ada di situ, untuk menggarap sebuah proyek yang begitu luar biasa besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kasih kemurahan Tuhan. Bukan kehebatan dari seorang Nehemia yang pintar berdialog, tetapi ini merupakan kasih kemurahan Tuhan. Di ayat yang ke-18, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu Saudara, ini bukti bahwa kemurahan Allah begitu luar biasa memelihara seorang Nehemia. Seorang buangan yang bisa dipercaya, ya, dipercaya oleh orang di situ, dipercaya oleh raja, dan dibekali segala perlengkapan untuk membangun tembok Yerusalem. Ini bukan seorang Nehemia, bukan karena ahlinya Nehemia, bukan, tapi karena kasih kemurahan Allah yang terjadi dalam kehidupan Nehemia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nehemia mengajak umat Tuhan menyadari kemalangan yang terjadi pada waktu itu. Kemalangan yang menimpa Yerusalem, menimpa Israel, yang saat itu tidak lagi dilindungi oleh tembok-tembok. Demi keamanan, maka seluruh bangsa di masa depan, tembok-tembok itu mesti dibangun supaya tidak terjadi kekisruhan lagi. Nah, keyakinan Nehemia ini kemudian disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu, dan Tuhan membantu menyatakan kasih-Nya sehingga proyek itu kemudian jadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita juga mendapatkan visi yang sama. Visi yang sama diletakkan dalam hati kita masing-masing pada saat ini. Visi apa sih, Mas? Ya, visi Allah. Visi Allah atas kehidupan kita saat ini. Apa sih visi Allah itu? Visi Allah dalam kehidupan kita adalah menjadi garam dan terang. Menunjukkan bahwa kehidupan kita bisa benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, inilah yang menjadi visi sebenarnya. Visi yang seharusnya kita garap terus dalam kehidupan. Visi yang seharusnya menjadi pegangan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau dalam kehidupan kita mengingat bahwa, oh iya, aku ditempatkan di sini dalam menjadi garam dan terang. Aku ditempatkan di sini ada maksud Tuhan supaya saya menjadi garam dan terang.
Ini bukan persoalan yang mudah, sama seperti yang dilakukan Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem. Dalam kita mewujudkan visi Allah di tengah dunia ini, diwujudkan dalam tindakan kita. Ini bukan persoalan yang mudah. Pasti banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal-hal yang pasti akan mengganggu visi itu terjalin dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti tantangan-tantangan itu akan ada dalam kehidupan kita. Terutama dalam kehidupan kita. Lagi mempeng-mempengnya pelayanan, ada gangguan. Lagi seneng-senengnya pelayanan, ada gangguan. Dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita dipanggil untuk meneladani seorang Nehemia yang merupakan pribadi yang visioner, inovatif dalam menghadapi rintangan-rintangan. Begitu juga dengan kita saat ini. Saat ini kita diajak untuk juga menjadi visioner. Orang yang bisa melihat ke depan sekaligus melaksanakan visi Allah di tengah dunia ini. Bukan hanya melaksanakan saja, tetapi harus inovatif. Mempunyai inovasi-inovasi yang baik. Baik itu dalam pelayanan kita di gereja, baik itu pelayanan kita dalam keluarga kita. Kalau dalam gereja, banyak hal yang bisa kita ambil dalam pelayanan. Itu kita lakukan. Kalau kita melihat ada kekurangan sana-sini, ya kita belajar. Saling mengingatkan. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan tadi kualitas dan mentalitas yang visioner melaksanakan visi Allah. Dengan mental itu kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan terus menghadapi permasalahan yang ada. Dengan itu kita terus digembleng dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya dengan kita percaya dan mempercayai visi yang ada pada kehidupan kita, mungkin kita bergumul kehidupan pribadi kita. Benarkah apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan saya? Sudah jalani dengan sungguh-sungguh. Sudah saya jalani dengan betul-betul bahwa apa yang visi Tuhan itu betul-betul saya lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menjalankan misi, menjalankan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita respon kepada Tuhan, sehingga visi itu dapat berjalan dengan baik di tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kepada kami untuk kami terus bergumul dengan visi
yang Tuhan sudah letakkan dalam hati, sudah letakkan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus mewujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk kami bisa menjalankan visi-Mu, yaitu menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan visi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mau menolong dan memberkati kami. Walaupun banyak godaan, rintangan, tantangan yang ada dalam kehidupan kami, biarlah godaan, tantangan, rintangan yang ada semakin mempertebal keimanan kami, semakin memperkuat langkah kami untuk kami menjalankan visi Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Nena. Monggo Mbak Nena. Terima kasih Mas Denny untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan kita mengumpulkan persembahan dari rumah kita masing-masing yang akan kita kumpulkan terlebih dahulu. Dan dasar dari pengumpulan persembahan pada malam hari ini terambil dari Yunus 2 ayat 9. Saya akan membacakan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengiringi pengumpulan persembahan kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 302. Baik, kita akan melanjutkan dalam doa syafaat. Mungkin ada pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini dari masing-masing keluarga, monggo Bapak Ibu. Kalau ada pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama, karena malam hari ini tadi saya sudah dapat pesan persekutuan doa, jadi kita akan mengkhususkan pada malam hari ini, kita akan menaikkan syafaat-syafaat. Mungkin ada yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Dek Dimas, kita doakan untuk Dek Dimas. Ya. Malam Mbak Nena. Selamat malam Mbak Prapti. Mohon untuk Mbak Sukarti. Mbak Sukarti, sama anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah, yang SMP.
Siap. Dari yang Naryo, Kung Bambang, Bu Cici, yang Cahyati, monggo. Bu Agustin, Bu Ros, Bu Dina, Bu Verina, monggo. Ya. Nggih. Kesehatan Acara nggih, gereja Kung. mungkin, Mbak. Dalam? Acara gereja. Ya. Bapak Ibu, saya akan membagi, kita akan berdoa bersama-sama. Jadi yang pertama, kita akan berdoa untuk gereja. Saya minta tolong Kung Bambang. Kung Bambang yang pertama berdoa untuk gereja, untuk pentabisan, rencana ulang tahun gereja, untuk jemaat, dan semuanya yang tentang gereja, nggih, Kung. Oke. Untuk bangsa dan negara, saya minta tolong Bu Verina untuk berdoa bangsa dan negara. Untuk studi anak-anak kita yang sudah mulai sudah mulai tatap muka, saya minta tolong Eyang Cahyati untuk berdoa. Dan untuk warga yang sakit, saya minta tolong Bu Cici. Semua merata, nggih. Nanti untuk persembahan saya dan penutup serta berkatnya nanti minta tolong Mas Denny. Ya, jadi urutannya nanti Kung Bambang, Bu Verina, Eyang Cahyati, Bu Cici, saya, dan Mas Denny menutup doa syafaat kita malam hari ini. Nggih, monggo. Mari Bapak Ibu semuanya, kita satukan hati kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Engkau masih memperkenankan kami bersama-sama dengan umat-Mu mungkin adakan persekutuan doa bersama. Kami juga bersyukur atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Saudara Vikaris Denny Irawan. Mampukan Tuhan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga benar-benar kami semua dapat menjadi umat-Mu yang dapat melakukan visi dan misi-Mu di dalam kehidupan kami bergereja. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua, warga jemaat-Mu, khususnya kita di Mijen, baik induk maupun pepandangan. Untuk benar-benar semakin hari semakin mendekatkan diri kepada, benar-benar semakin rindu akan sapaan-sapaan firman-Mu, rindu akan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua benar-benar dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami tahu bahwa kami memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun kami juga percaya bahwa Engkau akan memperlengkapi kami semua satu persatu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami semua akan dapat melakukan kehendak-Mu atas tuntunan Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, mampukan kami semua untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Dengan demikian, maka nama-Mu akan semakin dipermuliakan dan iman jemaat-Mu akan semakin dikuatkan. Kami percaya Tuhan bahwa di antara kami banyak sekali
kekurangan-kekurangan. Namun dengan adanya persoalan-persoalan doa dan adanya ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami percaya bahwa Engkau akan semakin melengkapi kami, sehingga kami benar-benar layak disebut sebagai anak-anak. Untuk Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang dari masih usia dini sampai ke usia lanjut. Engkau perlengkapi mereka Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Bagi mereka yang masih usia dini, kiranya Engkau berkati dalam kehidupannya sehingga mereka dapat menerima pelajaran-pelajaran dari orang tuanya maupun dari firman, sehingga mereka akan dapat tumbuh berkembang menjadi anak-anak-Mu yang setia padamu. Terlebih bagi mereka yang sudah bersekolah, baik itu sekolah minggu maupun sekolah umum, dan juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kecerdasan, sehingga mereka menjadi anak-anak-Mu yang melebihi dari anak-anak yang lain, untuk terlihat bahwa anak-anak-Mu benar-benar berbeda dengan yang lain karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Dan berikan mereka hati yang penuh pada didikan-Mu, sehingga mereka akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua, terlebih pada Engkau. Terlebih bagi Tuhan, bagi anak usia remaja maupun pemuda, kiranya juga Engkau sertai di dalam kehidupannya. Engkau berkati segala usahanya, baik itu dalam belajar maupun di dalam membina karirnya, sehingga mereka akan terbentuk menjadi insan yang benar-benar mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Dan dari mereka lah Tuhan, gereja-Mu akan semakin dikuatkan, karena anak-anak pemuda dan remaja akan menjadi tulang punggung daripada gereja-Mu di dalam segala kegiatan-kegiatan. Untuk itu Tuhan, perlengkapi mereka dengan apa yang mereka butuhkan untuk dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang bersekolah maupun kuliah, kita Tuhan berkati dengan kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka pun akan siap di mana besok untuk terjun di dalam masyarakat, jadi masyarakat yang baik seturut dengan kehendak-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu. Terlebih bagi orang tua dan para lansia Tuhan, hanya Engkau berkati, Engkau berikan kebijaksanaan di dalam kehidupannya, di dalam mendidik anak cucunya, sehingga apa yang disampaikan benar-benar akan seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian Tuhan, kebersamaan di dalam jemaat-Mu akan benar-benar terwujud, dan karena kebersamaan itulah maka gereja-Mu akan semakin berkembang dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Karena kebahagiaan dalam kehidupan kebersamaan kami semua, karena Engkau mau campur tangan dan mengendalikan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhusus GKJ Mijen dan Pepantannya. Engkau berkati apa yang menjadi program-program gereja, baik itu program majelis, program komisi, maupun korban kegiatan blog dan sebagainya. Kiranya Tuhan, apa yang diprogramkan itu benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, sehingga program-program itu akan berjalan dengan baik karena Engkau memberkatinya. Tapi untuk program hari ulang tahun gereja-Mu yang ke-24, Tuhan, yang akan diperingati besok hari Minggu di dalam ibadah, karena Tuhan juga memberkati. Cukupkanlah segala apa yang dibutuhkan dalam ulang tahun itu, sehingga dengan berkat-Mu Tuhan akan menggugah hati para jemaat-Mu, di mana di dalam usia yang ke-24 benar-benar akan menjadi tonggak untuk lebih lihat lagi, untuk lebih di dalam melaksanakan visi misi-Mu,
untuk perkembangan gerejamu ini. Terlebih di zaman keadaannya seperti ini Tuhan, tanpa tuntunanmu, kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan, semakin hari Engkau akan semakin menuntun kami untuk menuju kepada tujuan hidup kami sesurut dengan kehendak-Mu. Dan itu berkati para panitia yang mengadakan ulang tahun ini Tuhan, kiranya semuanya dapat tercukupi dan benar-benar akan membuat gerejamu tidak hanya dewasa di dalam usia, tapi juga dewasa di dalam imannya. Kami berdoa juga untuk persiapan penafsiran pendeta untuk Saudara Vikaris Denny Irawan. Kiranya Tuhan berkati semua persiapan-persiapannya, semua dana yang ada, kiranya Engkau berkati sehingga tercukupi semuanya, sehingga dalam penafsiran nanti akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan terlebih dari itu Tuhan, hamba-Mu yang Engkau panggil untuk menjadi pendeta di gereja di Miden ini, benar-benar akan Engkau perlengkapi dan Engkau mampukan untuk benar-benar menjadi gembala jemaat-Mu di gereja Miden dan sekitarnya. Untuk itu, sehingga jemaat-Mu akan semakin terpelihara, baik dalam kehidupan maupun di dalam imannya. Karena Engkau sendiri ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Hanya Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh selalu bersukacita bersama dengan keluarga kami masing-masing di dalam tuntunan Roh Kudus. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, kami haturkan ke hadapan-Mu. Dan akan dilanjutkan oleh saudara kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam Bapa yang ada di surga. Melalui rangkaian doa syafaat malam hari ini, di dalam persekutuan doa bersama warga GKJ Mijen malam hari ini, kami juga memohonkan untuk bangsa dan negara kami, Bapa, dari tingkat terendah di lingkungan kami, lingkungan RT, RW, sampai dengan di tingkat pusat, Bapak Presiden. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin bangsa kami ini, Bapak, di mana para pemimpin bangsa kami sebagai wakil Engkau di dunia ini, dan siap membawa kami sebagai warga masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang jauh lebih baik, menjadi warga masyarakat yang disiplin dan warga masyarakat yang takut akan Engkau. Damai sejahtera-Mu tetap ada pada kami, rakyat Indonesia. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini pula, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Dan saat ini semoga boleh menjadi lebih baik lagi, kesembuhan boleh terjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Tuhan, kami juga mendoakan para pemimpin bangsa kami, para tim medis yang dengan semangat dan dengan sungguh-sungguh membantu menyelesaikan kasus pandemi ini Tuhan, sehingga boleh jauh dan hempas dari bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Dan kami sebagai warga negara Indonesia
Tuhan mampukan untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat kepada Engkau dan kepada negara kami. Tuhan, pada malam hari ini juga kami akan menyampaikan rangkaian doa-doa yang lain yang akan disampaikan oleh saudara kami, Ibu Cahyati. Bapa yang ada di surga, melanjutkan doa-doa saudara kami, perkenankan kami menghaturkan anak-anak kami Tuhan, yang pada hari yang akan datang sudah memulai kembali belajar dengan cara tatap muka. Tuhan, kondisi saat ini belum begitu baik, tetapi anak-anak harus sudah melakukan kegiatan tatap muka yang berarti meninggalkan rumah untuk bertemu dengan teman dan guru di sekolah. Tolonglah kami Tuhan, orang tua dari anak-anak yang sekolah ini, Engkau berikan kebijakan untuk dapat memberikan bekal berupa makanan yang bergizi, petuah yang diberikan, dan doa untuk setiap anak-anak yang akan berangkat sekolah. Dan anak-anak setelah sampai di sekolah, kiranya Tuhan lindungi dari kegiatan yang ada, karena penularan itu masih tetap ada. Tuhan bungkus dengan kasih-Mu, sehingga semua anak yang ada di sekolah, Tuhan lindungi dari pandemi yang sedang berlaku. Biarlah anak-anak dapat belajar dengan tenang, dapat menerima pelajaran dari guru-guru, dan juga dengan sukacita belajar sungguh-sungguh. Ajarilah mereka Tuhan untuk takut akan Engkau. Titipkan kami Tuhan pada anak-anak di dalam perjalanannya selalu ada di dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Demikianlah Tuhan permohonan kami, di mana anak-anak yang akan mulai tatap muka dapat melakukan dengan baik, taat, dan melakukannya dengan ikhlas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus doa ini kami naikkan. Bapa Surgawi, kami akan melanjutkan syafaat-syafaat kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Mijen yang mungkin saat ini sedang sakit atau lemah badan. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau sembuhkan, Engkau berkati makanan minuman yang dimakannya, Engkau berkati obat-obatan yang dipakainya, Engkau berkati suster, perawat, atau keluarga yang merawat, sehingga keluarga ini dapat menjadi sembuh, sehat kembali, dan dapat beraktivitas. Terkhusus saat ini kami berdoa untuk Dek Dimas dan Mbah Sukarti. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau akan menyembuhkan penyakitnya, apa yang menjadi penyakitnya. Kami yakin dan percaya, bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka dengan yakin dan percaya. Ya Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Adi Yuswo yang saat ini mungkin sedang merasa lemah karena usia. Mari Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan iman yang penuh, sehingga selalu hidup bersama Engkau sampai masa tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lainnya. Mari Tuhan, Engkau tengok satu persatu. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, sehingga
mereka dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini akan dilanjutkan oleh Bu Nena. Terima kasih Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati kami, Tuhan yang akan menjawab semua doa dan permohonan kami. Dan melanjutkan dari rangkaian doa yang sudah kami naikkan ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing, persembahan yang sedikit yang tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan boleh limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini kami mohon biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh kami gunakan untuk pelayanan-Mu di GKJ Mijen. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan, setiap apapun, dana apapun yang kami perlukan pada saat ini. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan akan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk boleh mengelola persembahan di gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap pekerjaan dan usaha kami, biarlah kami boleh memberikan lebih dari apa yang kami berikan saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami mengucap syukur Tuhan di mana Tuhan dapat memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhir pada saat ini. Biarlah Tuhan mau memberkati kami, mau menolong kami untuk kami menjalani hari demi hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan undur, menjalankan aktivitas kami masing-masing ataupun beristirahat pada malam hari. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan sehingga besok hari Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan tutup Tuhan persekutuan pada malam hari ini dan kami akan menerima berkat dari Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah, kasih Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Monggo Mbak Nena. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi doa pada malam hari ini. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan menutup dengan pujian menutup dari PKJ 286. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga kurang bisa, jadi kita belajar bersama-sama nggih, Bapak Ibu. Jadi ini memang lagu baru Bapak Ibu Saudara untuk kita pelajari bersama. Dua minggu yang akan datang kita akan memakai lagu ini, jadi kita pelajari bareng, ngoten nggih. Monggo, kita nyanyikan bait 1 sampai selesai.
keluarga yang jalan Tuhan. Setia pada jalan diibarkan. Keluarga hidupnya bahagia sejahtera. Demikian Bapak Ibu, saya membimbing persekutuan doa pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salah, karena saya juga masih belajar. Nggih, monggo ada sesi